Oke, saya langsung mulai ya. Baik, jadi kalau tadi Dokter Peter sudah menjelaskan tentang apa sih itu kecanduan game dan bahayanya itu apa saja. Sekarang kita akan melanjutkan dengan apa sih yang bisa kita lakukan. Apakah kita bisa mencegah dan menangani kecanduan game? Nah, pertama-tama saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi kasus dulu. Jadi ceritanya nih ada seorang remaja laki-laki 19 tahun dibawa oleh ibunya ke psikiater karena bermain Mobile Legends selama 12 jam sehari. Nah, ternyata karena main ini anaknya sampai mengabaikan semua tugas sekolah, terus minta uang nih sama orang tuanya karena pengen upgrade, pengen beli kursi dan aksesoris gaming. Dan anaknya juga jadi jarang ngobrol sama orang tua dan adik di rumah. Orang tuanya juga bingung gimana ya cara approach anaknya karena takutnya nanti terlalu keras sama anaknya terus anaknya kabur dari rumah. Nah, tentunya kita nggak mau ya ibu-ibu, bapak-bapak sampai anak kita atau adik kita mengalami kecanduan game. Dan tentunya adik-adik yang saat ini menonton dan merupakan gamer juga nggak mau kan ya sampai sekolahnya terbengkalai. Nah, untuk itu kita harus bisa mencegah nih kecanduan game sedini mungkin sebelum terjadi. Nah, gimana sih caranya? Jadi tentunya nggak bisa nih kalau kita mau mencegah hanya dari anaknya sendiri, tapi kita perlu keterlibatan antara keluarga juga dan sekolah juga gitu. Nah, tapi di presentasi kali ini saya akan lebih fokus ke pencegahan oleh keluarga yang tentunya apapun yang dilakukan oleh keluarga akan melibatkan anak juga. Nah, ini adalah 4 langkah pencegahan yang akan saya bahas secara detail hari ini. Yang pertama adalah memahami batasan waktu dan jenis game yang dimainkan anak. Yang kedua, gimana kita sebagai orang tua atau kakak di rumah bisa menjadi role model yang baik. Yang ketiga, cara mengkomunikasikan dengan anak secara efektif. Dan yang keempat, kapan kita perlu meminta bantuan profesional. Oke, nah sekarang sebelum memulai, saya akan melakukan Zoom polling dulu ya. Jadi boleh dijawab Zoom poll-nya sebentar. Oke, boleh diisi pollingnya. Berapa jam sih kira-kira anak Anda atau kamu sendiri nih bermain game pada hari-hari sekolah, jadi Senin sampai Jumat nih? Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, udah banyak nih yang jawab. Oke, saya end poll ya. Ya, jadi bisa dilihat nih, oh ternyata paling banyak 30 menit sampai 3 jam ya, sekitar 44%. Tapi ada juga nih 2% yang ternyata di atas 10 jam. Nah, sekarang kita akan lihat nih sebenarnya berapa sih yang direkomendasikan. Oke. Jadi pertama-tama kita bahas dulu tentang batasan screen time. Ini adalah pertanyaan yang mungkin sering banget ya ditanyakan sama orang tua. Jadi sebenarnya anak saya tuh boleh main game tuh berapa jam sih sehari gitu. Nah, kalau screen time sendiri itu nggak cuma game aja, tapi juga termasuk nonton YouTube, nonton TV, main sosmed, jadi apapun yang menggunakan screen. Nah, ini adalah rekomendasi dari IDAI. Jadi sudah dibagi berdasarkan usia. Untuk anak-anak bayi ini di bawah 1 tahun sebenarnya tidak disarankan sama sekali, jadi 0 jam. Tapi masih boleh kalau untuk video chat sama keluarga jauh misalnya. Lalu untuk batita umur 1 sampai 3 tahun itu di bawah 1 jam. Tapi juga sama nih ternyata nonton TV, nonton video, main game tuh belum dianjurkan. Tapi kalau untuk video chatting itu baru boleh. Nah, ini penting banget ya untuk ibu-ibu atau caregiver yang seringkali menjadikan gawai itu sebagai babysitter. Jadi kalau anaknya nangis dikasih handphone, dikasih nonton YouTube gitu. Nah, ini tidak baik ya karena anak jadi belajar, oh ternyata kalau aku nangis, aku dapat handphone gitu. Dan mungkin itu akan terbawa sampai dia dewasa nanti ketika dia merasa sedih atau stres, maka untuk self-soothing-nya dia akan larinya distraksinya ke gawai juga gitu. Nah, kemudian untuk anak yang sudah agak besar nih 3 sampai 6 tahun, ternyata rekomendasinya juga sama di bawah 1 jam. Tapi udah boleh nih mulai kita kasih program-program yang berkualitas dan tetap didampingi. Jadi anaknya jangan sampai sendirian nih nonton YouTube-nya atau main game-nya. Kemudian untuk anak SD nih 6 sampai 12 tahun yang disarankan itu hanya 1,5 jam per hari. Nah, untuk itu IDAI merekomendasikan agar orang tua sebenarnya berdiskusi sama sekolah supaya PJJ-nya nggak lebih dari 1,5 jam. Tapi saya paham banget ini pasti nggak mudah ya karena kan kalau PJJ itu biasanya udah
di luar kontrol orang tua ya, udah dikasih tahu sama sekolah. Tapi setidaknya sebagai orang tua atau kakak di rumah, kita udah tahu nih, oh rekomendasinya 1,5 jam. Jadi paling nggak kalau anak kita atau adik kita sekolahnya udah lebih dari itu, misalnya PJJ-nya 3 jam, 5 jam, berarti setelah itu jangan dikasih handphone lagi gitu. Kalau bisa, anaknya bisa untuk olahraga, misalnya jadi aktivitas fisiknya tercukupi, dan tidurnya juga cukup. Nah, kemudian untuk anak yang sudah lebih dewasa nih, di atas 9 tahun, itu sebenarnya mereka sudah mulai memahami konsep keseimbangan waktu. Jadi, pada anak-anak remaja ini, kita bisa mulai memberikan kebebasan yang terukur gitu. Jadi, mereka udah tahu nih kapan aku harus belajar, kapan aku boleh main. Jadi, mereka udah tahu yang mana yang baik dan benar. Jadi, setidaknya kita sebagai orang tua atau kakak di rumah, yang penting kita tetap menemani, dan kita tetap memberikan penjelasan mengenai situs, game, atau video-video yang dia tonton, apakah itu baik atau tidak. Nah, gimana dengan rekomendasi bermain game sendiri ya? Nah, ini berdasarkan penelitian Dr. Sista di departemen kita, bahwa ini adalah rekomendasi di mana anak-anak kalau misalnya melebihi angka ini, maka dia akan rentan untuk mengalami kecanduan game. Jadi pada hari libur, Sabtu Minggu biasanya itu disarankan di bawah 3 jam per hari. Sedangkan pada hari sekolah, itu disarankan di bawah 10 jam, tapi sudah termasuk sekolahnya. Jadi misalnya sekolah jam 7 pagi sampai jam 3 sore, berarti kan itu 8 jam ya. Berarti main game cuma boleh 2 jam. Nah, tapi ini adalah menggambarkan kerentanan seorang anak untuk mengalami kecanduan game. Jadi kita nggak mau deket-deket ya sama angka itu gitu. Jadi kalau bisa hari libur ya tetap main game-nya di bawah 1,5 jam per hari aja. Nah, kemudian nggak hanya tentang durasinya aja ya. Tadi kan kita belajar dari Dokter Peter bahwa oh kecanduan game itu bukan cuma tentang durasi. Nah, kita juga harus tahu nih yang pertama, jenis game yang dimainkan anak itu apa sih gitu. Gimana caranya? Pertama-tama tentunya kita nanya ya, Dek atau Nak, kamu kalau main tuh main game apa sih gitu. Dan nggak cuma sampai situ aja, kita juga perlu cari tahu nih, game yang dimainkan itu seperti apa sih karakteristiknya. Nah, kita bisa lihat dari ini, www.pegi.info atau Pan European Game Information. Nanti kita bisa ketemu nih karakteristik dari game yang dimainkan anak atau adik kita. Ini sebagai contoh aja, saya udah mencari PUBG nih. Ternyata PUBG itu disarankan untuk anak di atas 16 tahun. Jadi kalau misalnya ada anak-anak di sini yang misalnya 10 tahun terus sudah main PUBG, nah itu sebenarnya tidak disarankan. Kenapa? Karena PUBG itu ternyata mengandung unsur-unsur seperti ada violence, ada kekerasan, ada drugs ya, obat-obatan terlarang, dan ada juga in-game purchases. Jadi anak-anak bisa ditawarkan untuk membeli sesuatu ketika bermain game gitu. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua nih. Gimana sih caranya orang tua bisa menjadi role model yang baik di rumah? Tentunya kita nggak bisa ya cuman autoritatif, jadi kita nyuruh aja, anak kamu nggak boleh ya main lagi, kamu harus belajar. Tapi kitanya sendiri di rumah juga tidak menjadi role model yang baik. Nah, gimana sih caranya? Pertama-tama, kita sebagai orang dewasa di rumah juga harus memberikan contoh yang baik ya. Kita juga harus punya regular screen free time dalam aktivitas keseharian kita. Misalnya nih, kita berkomitmen dengan diri sendiri. Oke, kalau aku lagi makan, aku nggak akan sambil main sosmed gitu. Atau ketika aku ke toilet, aku nggak usah bawa handphone. Jadi adik kita atau anak kita di rumah bisa mencontoh, melihat, oh ternyata kakakku, orang tuaku juga bisa kok, nggak harus 24 jam megang handphone terus. Lalu yang kedua, kita tidak menggunakan gawai ketika berkomunikasi dengan anak. Nah, ini penting banget ya. Jadi, lagi family time, lagi ngobrol, jangan sampai kita distracted nih sama malah sambil main sosmed atau sambil chatan sama orang lain ketika kita lagi ngobrol sama anak atau adik di rumah. Lalu yang ketiga adalah kita juga menggunakan gawai untuk hal-hal yang positif. Jadi misalnya kita ngajakin adik atau anak video call sama keluarga jauh. Jadi dia juga ngelihat nih, oh ternyata handphone itu ada kok fungsi positifnya gitu. Nah, selanjutnya nih, kita perlu mengatur tempat dan waktu penggunaan gawai di rumah. Jadi kita sama-sama nih komitmen sekeluarga, ada zona bebas gawai. Misalnya, di kamar jangan main handphone, jadi kamar itu hanya untuk tidur, hanya untuk istirahat misalnya. Atau di meja makan. Kalau kita lagi makan-makan bareng-bareng nih sekeluarga, kita fokus aja makan sambil ngobrol, jadi jangan sambil main handphone. Dan penting banget juga untuk anak-anak di rumah yang main game itu, jangan main di tempat yang tertutup, misalnya di kamar sendiri gitu. Kalau aku sendiri, adik aku di rumah itu kalau main game, itu selalu di ruangan tengah keluarga. Jadi paling nggak kita orang dewasa bisa mengobservasi nih, dia mainnya udah berapa lama, terus mood dia kayak gimana. Jadi kita tetap bisa mengkontrol anak dalam bermain gamenya gitu.
Nah, kemudian yang kedua adalah waktu bebas gawai. Jadi ini mirip sama yang tadi ya, kalau lagi family time, misalnya lagi makan bareng atau lagi di perjalanan panjang nih, lagi di mobil gitu, kita gunakan waktu itu untuk benar-benar ngobrol sama keluarga. Jadi jangan sambil main handphone. Nah, lalu yang terakhir adalah kita kumpulin nih handphone misalnya malam hari di satu tempat. Misalnya, oke, semuanya sekeluarga kalau malam handphonenya ditaruh ya di kamar mama papa, jadi nggak diambil nih semuanya gitu. Karena ini penting banget ya, kita tuh, ini penyakit semua orang ya, kalau kita malam, hal terakhir yang kita lihat adalah handphone. Dan kalau kita bangun, hal pertama yang kita ambil adalah handphone. Dan itu tidak baik ya, karena kita jadi sulit tidur, dan pagi hari juga langsung bawaannya tuh negatif gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu tips yang baik banget nih, bisa digunakan untuk sekeluarga juga. Nah, kita juga bisa ngajakin anak kita untuk detoksifikasi digital. Jadi detox tuh nggak cuma detox jus, detox kayak diet gitu ya, tapi sekarang juga ada detox digital. Nah, detox digital tuh nggak perlu ekstrim langsung, oke, kamu sebulan nggak boleh main game. Enggak, tapi kita bisa ngajakin perlahan-perlahan aja. Misalnya, kita nggak main handphone dulu yuk selama 1 hari per minggu. 1 hari aja. Nah, jangan anaknya doang yang nggak main game, tapi kita juga, misalnya kita juga nggak main sosmed selama 1 hari itu. Dan kita cari kegiatan lain yang bisa kita lakukan bareng-bareng anak. Dan tentunya kita matiin dulu nih notifikasi seharian. Kalau misalnya kita takut ada hal urgent, ada kerjaan, kita bisa bilang nih ke coworker kita, misalnya, hari ini aku lagi detox digital ya, jadi kalau ada yang urgent, telepon aja, misalnya gitu. Nah, ini ada beberapa aplikasi juga yang bisa mendukung detoksifikasi digital. Jadi, teman-teman bisa download nih, ada namanya Forest App. Kalau Forest App itu seru banget. Jadi, misalnya kita mau nggak main handphone dulu selama 1 jam. Kita bisa set nih waktunya. Oke, 1 jam, nanti bakal ada kayak pohon yang tumbuh, jadi semakin lama kita nggak megang handphone, semakin besar nih pohon kita. Jadi, ini semacam gamification dari detox gitu. Jadi seru juga ya buat anak. Dan ada juga screen time parental control app. Jadi ini bisa di-download di HP anak dan juga di HP orang tuanya. Jadi orang tuanya bisa mengkontrol screen time anaknya secara langsung. Dan tentunya di handphone masing-masing juga ada ya, kalau kalian lihat di settings, kalian bisa lihat tuh screen time kalian hari ini berapa dibandingkan dengan kemarin, dan aplikasi apa aja sih yang kalian gunakan paling sering misalnya. Dan itu bisa jadi bahan refleksi juga untuk kita gitu. Jadi sebenarnya tanpa mendownload aplikasi ini, biasanya di settings handphone masing-masing pun juga ada. Nah, kemudian tadi kita udah tahu ya tips-tipsnya, kita udah tahu batasan anak bermain game berapa lama. Nah, gimana cara kita bisa mengkomunikasikan ini secara efektif dengan anak? Nah, pertama-tama aku mau jelasin dulu nih bahwa sebenarnya ada 4 tipe pola asuh secara umum ya. Ada authoritarian, di mana orang tuanya itu terfokus pada hukuman dan disiplinnya tuh berlebihan banget lah ya, kayak tentara gitu. Nah, kemudian di bawah ini ada yang permisif, jadi sebaliknya ya, malah nggak ngasih aturan sama sekali, anaknya santai banget lah di rumah, boleh ngapain aja. Nah, kemudian ada uninvolved. Kalau uninvolved ini benar-benar nggak perhatian gitu ya, dan kurang berpartisipasi dalam perkembangan anak. Nah, sedangkan yang kita inginkan, yang ideal adalah yang biru ini nih, yang autoritatif, di mana anak selalu diajak untuk berdiskusi, jadi diajak untuk berpikir kritis, dan juga kita memastikan memberikan rasa sayang yang tepat, dan juga kita jadi teladan yang baik di rumah. Nah, ini ada beberapa tips nih, gimana kita membicarakan tentang game dengan anak. Yang pertama, kita jangan mengasumsikan bahwa game yang dimainkan anak itu selalu buruk gitu ya. Jadi, pertama-tama tadi kita tanya dulu kan, dia main gamenya game apa sih? Terus kita cari tahu tentang game itu, bisa di peggy.info tadi, atau kita bisa googling juga gitu, atau kita bisa download gamenya itu. Jadi, kita tidak langsung ngejudge gitu ya, tapi kita benar-benar melihat dulu nih dari perspektif anak, sebenarnya game yang dia mainkan itu seperti apa sih gitu. Nah, kemudian yang kedua kita tanyain sebenarnya yang dia sukain dari main game itu apa sih gitu. Dan benar-benar kita dengerin jawabannya. Jadi kita juga active listening, kita juga atentif, jadi nggak sekedar nanya aja. Dan ketika kita udah tahu ini, maka kita bisa mencari solusi dengan lebih baik. Misalnya nih, oh iya, aku suka main game karena aku bisa ngobrol sama teman-temanku. Berarti kan anak kita butuh sosialisasi. Nah, mungkin ketika kita mencarikan solusi, kita bisa daftarkan anak ke misalnya les apa yang ada komunitasnya, yang ada bareng-bareng ketemu teman-teman juga. Jadi dia di solusinya pun dia tetap bisa ngobrol sama teman-temannya, tapi tidak selalu melalui game.
Lalu yang ketiga, kita lihat nih ada masalah lain nggak ya dalam hidup anak yang sampai membuat dia berlari ke game gitu. Jadi belum tentu game itu adalah root of the problem gitu ya. Bisa jadi sebenarnya game itu hanya dampaknya. Misalnya anaknya di sekolah sebenarnya tidak punya teman, dibully, dan akhirnya dia berlari ke game. Berarti kan kita juga harus menyelesaikan masalah yang anak itu dibully, anak itu tidak punya teman, dan lain-lain. Itu juga seperti itu ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa ngobrol sama anak nih, tapi secara asertif? Nah, ini ada beberapa tipsnya nih. Yang pertama, kalau ngomong sama anak jangan berbelit-belit, jadi harus jelas, harus ringkas. Yang kedua, kita gunakan pernyataan positif, pernyataan saya, nyatakan harapan dan perasaan. Contohnya nih ya, kalau kita negatif nih, kita langsung marah. Kamu sih main game terus, jadinya nilainya jelek kan di sekolah gitu. Tapi kalau kita ubah dengan pernyataan yang positif, misalnya, kakak seneng deh, Dek, kalau misalnya kita lebih sering makan bareng gitu. Jadi kamu jangan main game terus, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa update nih tentang kehidupan kakak sama kamu. Nah, itu kan terdengarnya lebih enak ya. Jadi pernyataannya positif dan langsung menyatakan harapan aku apa dan perasaan aku apa gitu. Nah, kemudian kita juga jelaskan alasan dan pemikiran. Jadi jangan hanya menyuruh anak aja, tapi anak juga bisa diajak diskusi, diajak untuk berpikir kritis. Dan yang terakhir, kita mempertimbangkan hak dan perasaan anak. Ingat bahwa bermain itu sebenarnya hak anak, dan perasaan apapun yang anak rasakan, baik itu sedih, marah, senang, itu adalah perasaan-perasaan yang valid gitu. Nah, kemudian kita bisa bikin kesepakatan nih sekeluarga. Misalnya kita tulis nih di kertas, kemudian ada benar-benar poin-poinnya 1, 2, 3. Anak boleh main game selama berapa jam per hari. Lalu konsekuensinya apa kalau misalnya dia sampai melanggar. Dan nanti di akhir ditandatangani oleh anak dan orang tua. Dan tentunya perjanjian ini juga nggak berlaku seumur hidup ya. Jadi kita bisa sama-sama nih diskusi. Misalnya, oke 1, 2 bulan lagi kita tinjau ulang ya. Misalnya ternyata anaknya udah lebih leluasa nih, udah nggak terlalu addicted lagi sama gaming. Jadi malah bisa dinaikin misalnya waktu bebas gamenya. Atau justru kita bisa memodifikasi sesuai dengan perkembangan anaknya. Nah, kemudian ini nih yang terakhir. Kapan sih kita perlu meminta bantuan profesional? Nah, pertama-tama kita harus menghindari self-diagnosis dulu, karena kita harus ingat bahwa tidak semua orang yang bermain game itu mengalami kecanduan game. Mungkin tadi Dokter Peter sudah menjelaskan ya, apa aja sih gejala-gejala dari kecanduan game. Tapi ini kita bisa menanyakan beberapa hal ini. Apakah aku atau anak aku masih sehat nggak sih secara fisik? Tidurnya cukup nggak? Masih bersosialisasikah sama keluarga dan teman-teman? Apakah memiliki prestasi yang masih cukup baik di sekolah? Punya hobi atau ketertarikan lain nggak ya selain game? Dan ada kesenangan dan pembelajaran positif nggak sih dari bermain gamenya itu? Kalau misalnya semuanya baik-baik aja, berarti mungkin anak belum membutuhkan bantuan profesional gitu. Nah, tapi kalau salah satu nih udah mulai kayaknya iya, nah kita harus udah mulai waspada. Nah, kita juga bisa nih melakukan deteksi dini secara objektif, yaitu bisa ada, kita udah buat nih, ada kuesionernya. Yang pertama ada skor adiksi internet ya. Ini untuk melihat peluang resiko remaja mengalami adiksi internet. Nah, bisa di-download ya di Google Play, yaitu SKAI. Nah, kemudian kalau SKAI-nya positif nih, kita bisa lanjutkan ke KDAI atau Kuesioner Diagnostik Adiksi Internet. Nah, ini bisa di-download di Google Play Store atau di website kdai-online.id. Nah, nanti kalau nilainya di bawah 107, berarti masih aman tuh. Kita ulangin ya setiap 6 bulan. Jadi kita screening setiap 6 bulan. Tapi kalau udah di atas 107, baru kita harus kunjungi dokter umum atau psikiater. Nah, ini adalah warning sign yang kalau udah ada ini, wajib kudu langsung dibawa ke profesional. Apa aja nih? Yang pertama, kalau udah ada hendaya atau masalah berat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya kalau anak jadi nggak bisa konsentrasi belajar, nggak ngerjain PR gitu ya. Lalu yang kedua, kalau ada komorbiditas dengan kondisi psikiatrik lain. Misalnya anak juga memiliki diagnosis depresi, ADHD, ansietas gitu. Atau juga ada perilaku menyakiti diri atau bunuh diri. Tentunya keluarga di rumah harus sangat peka ya terhadap kondisi ini.
Nah, apa sih yang dilakukan di psikiater? Tentu aku tahu banget nih, banyak banget orang yang takut ya kalau ke psikiater. Nah, nggak perlu takut karena kita pasti akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari anak tersebut. Jadi, nggak semua orang dikasih obat juga, obat akan disesuaikan dengan gejala setiap individu. Tapi yang pasti kita akan berikan adalah terapi non-farmakologis. Nah, yang kita kembangkan di RSCM saat ini adalah DBT atau terapi perilaku dialektik. Nah, seperti apa sih DBT itu? DBT ini adalah terapi berbasis mindfulness. Nah, mindfulness juga lagi trending nih kalau ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar. Mindfulness itu sebenarnya artinya adalah kita sadar tentang apa yang terjadi di sekitar kita dan kita sadar apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita rasakan gitu. Jadi kita bisa memproses secara lebih objektif dan lebih sehat. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita lakukan nih sama anak-anak yang menjadi pasien di RSCM. Jadi seru banget nih kita ngisi-ngisi worksheet seperti ini. Misalnya kita ngisi diary ya, supaya kita bisa men-track nih alasan apa sih, kenapa sih aku pakai game online dan berapa jam aku menggunakan game online setiap harinya. Lalu kita juga mengidentifikasi dan mengelola emosi. Nah, ini contohnya ada kalender, terus kita tempel-tempelin stiker emoticon. Jadi anak pun juga akan senang melakukannya ya, tidak beban. Dan juga di sini ada my best self timeline. Jadi anak bisa merefleksikan kapan sih dia menjadi dirinya yang paling baik selama seminggu ini. Jadi bisa membantu anak juga untuk mengidentifikasi jati dirinya gitu. Nah, ini adalah klinik adiksi kita di RSCM ya. Jadi kalau teman-teman berobat itu ruangannya akan seperti ini. Nah, ini ada dokter Angie, ini ada dokter Sister ya. Nah, kemudian kita juga ada podcast dan YouTube channel. Kita udah ada juga nih episode tentang kecanduan media sosial dan juga kecanduan internet. Jadi teman-teman kalau mau dengerin, mau belajar lebih lanjut juga bisa di sini. Nah, pada akhirnya sebenarnya kita hanya perlu mencari keseimbangan karena tentu orang tua ada di satu sisi merasa oh anakku punya banyak temen nih dari gamenya atau dia jadi semakin kreatif atau bahasa Inggrisnya jadi bagus kalau main game online gitu. Tapi di sisi lain juga takut kan ya perkembangan otak anak terganggu dan nggak mau prestasi anak turun gitu. Jadi pada akhirnya kita perlu sama-sama mencari keseimbangan tersebut. Nah terakhir aku mau nunjukin video ya. Mama. Apa lagi, Agus? Mama. Artinya apa, Ma? Siapa yang ngajar kau tuh? Agus dengar dari video YouTube Om Faisal. Jangan kau tonton lagi si Faisal, tak bagus kontennya. Yang bagus kau tak belajar, yang jelek malah kau pelajari. Yang kasih dia handphone siapa? Woi Faisal, ngapa kontenmu toksik? Kau ini merusak anak kecil. Yang kasih dia handphone siapa? Kau kan bisa bikin konten yang lebih bagus tanpa ada kata toksik. Yang kasih dia handphone siapa? Aku kan tak mau anak aku gaptek. Yang kasih dia handphone siapa? Ya, aku yang kasih dia handphone. Kau tak ada kalimat lain lagi ke? Kau cuma tahu kasih anak kau handphone, tapi tak ada digital parenting. Lalu apa fungsi kau sebagai orang tua? Cuma bising dengan ocehan anak aja kan? Konten di YouTube kan beragam, ada yang untuk anak kecil, ada yang enggak. Anak kecil tahu apa? Mana bisa mereka memilah konten? Kadang asal-asalan klik video. Makanya diperlukan digital parenting agar anak kecil tidak keliru. Ya Agus, jangan main handphone terus, kita main sama Tono yuk. Nak main apa Om Faisal? Main aljabar, fisika kuantum, sama belajar KUHP, seru loh. Wow, kayaknya seru. Ayo kita ke rumah Tono. Yuk. Oke, ya itu tadi video terakhir yang menggambarkan pentingnya digital parenting dan peran orang tua ya dalam membantu anaknya memahami nih gimana sih penggunaan gawai yang tetap sehat. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat dan nanti kita diskusi bareng-bareng di akhir. Saya kembalikan ke Kak Eja sebagai MC. Terima kasih. Terima kasih Dr. Salma atas presentasinya yang sangat bagus dan menarik, tentunya juga sangat bermanfaat ya, banyak tips-tips untuk orang tua gimana supaya anaknya nggak kecanduan games gitu, karena ya tetap bermain adalah hak anak ya, tapi kita sebagai orang yang lebih dewasa dan orang tua perlu nih menciptakan lingkungan yang seimbang untuk anak-anak. Gitu. Kita udah dapat